Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini melemah sih. IHSG melemah 0,7% ya. Tutup di 7094,6. Tadi sih sempat naik sampai ke 7202,84 sorry. Dan masih higher low sih candlenya. Low kemarin itu di 7085,97, hari ini 7088. Iya. Masih higher low, tapi hati-hati ya, mulai ada pola-pola bearish engulfing nih. Kemudian si momentum indikator juga sudah mulai turun ke bawah 70 lagi. Ada indikasi ini ke bawah. Jadi dan kejadiannya di dekat area order block. Belum nyentuh area order blocknya, tapi sudah nyentuh area imbalance-nya lagi nih ya. Nih. Itu dia. Ya, jadi seperti yang dibahas kemarin, IHSG memang masih ada peluang untuk naik. Tadi pagi sih naik ya. Dan tetap waspada kalau ada tanda-tanda bearish reversal. Seperti yang dibahas kemarin juga, kalau di saham-saham banking kayak BCA itu juga bisa dijadikan indikator kalau ada rejection di situ. BCA ini ada hari ini bikin candle hammer, kemudian hati-hati kalau malah lanjut turun dalam waktu dekat ke depan ke bawah 9225 ya, ke 9200 atau lebih bawah si BCA. Terus Bank Mandirinya juga belum berhasil breakout area kotak merah nih, breakout 5550 belum berhasil. Lower high low hari ini candlenya, hati-hati juga. Bank Negara ternyata tadi memang sempat naik ke atas 4550, tapi tutupan di 4450, minus 0,2%. Kecil minusnya, tapi hati-hati karena sempat gagal breakout ke atas 4550 ya. Dan kalau malah lanjut ke bawah 4360 juga itu nggak enak. Terus Mandiri udah, Bank Negara udah, Bank Rakyat udah, ya udah. Bank Rakyat belum ya tadi ya? Udah nggak sih? Belum kayaknya. Ini masih inside bar. Hati-hati kalau ke bawah 4160 ya. Apalagi malah breakdown 4090 itu hati-hati. Ya, pada balik arah hari ini. Terus juga meskipun si cuan itu naik kenceng, ternyata belum bisa cukup menopang si IHSG ya. Grup bar itu, saham-saham grup bar itu sih, grup PP pada naik sih. Cuan naik kenceng, PRPT juga pada naik lumayan. BRPT 5,7%, terus kemudian TPIA juga naik, terus brand ya tutup sama seperti penutupan kemarin lah. Tadi sih sempat naik sampai ke 6850, ternyata kempes. Nah, ceritanya si cuan ini naik karena suspeknya gara-gara ada sentimen mau stock split ya. Rasionya gosipnya sih 1:10. Jadi satu lama dipecah jadi 1/10-nya. Itulah ya. Jadi harga 10 ribuan jadi harga 1000. 11.000 ya berarti jadi 1100-an. Kurang lebih kayak gitulah. Apakah masih oke untuk dibeli ya? Dilihat lagi aja. Selama dia, kalau kita lihat strukturnya sih, selama dia belum berhasil breakout 15.600 ya. Area ini 14 ribuan sampai 15.600 itu masih memungkinkan untuk jadi resisten ya. Kemudian sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan nih ya. Lumayan nih. Ada si Pegeo. Pegeo akhirnya nyampe ke target TP2 dari setup CB1 ya, dari setup CB1 ini. TP2-nya di 1395.400 dites dan ada rejection. Boleh siap-siap take profit buat yang masih punya barang dan belum jualan ya. Kalau masih mau hold ya nggak apa-apa juga, karena ya masih ada peluang juga untuk nembus ke atas 1400 tuh. Cuman kalau misalnya masih mau hold, pasang LCL plus lah. Dipasang di 12.25 atau 12.20 nggak masalah, supaya nggak berbalik jadi minus aja sih Pegeo-nya ya. Terus TSPC beli di 2470, sekarang tutup di 2570. Lumayan, jalan cuan berapa persen ya? 2570.
Belinya itu rekomendasinya itu untuk tanggal saya lupa tanggalnya. Seingat saya tanggal 8 Mei. Belinya di tanggal 8 Mei. Kemudian stop lossnya di bawah 2410 ya. Dan target TP full cycle yang belum dites ada di 2720. Jadi mudah-mudahan masih bisa ke sana nih. Dan sampai hari ini ada floating profit 4%, lumayan lah ya. Ya SG-nya kan lagi minus nih hari ini. Ya. Jadi buat yang masih mau hold selama nggak ke bawah 2410 ya masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke 2700-an. Ini udah di tes belum ya? Belum sih. Mudah-mudahan setidaknya mudah-mudahan nyampe ke 2600 udah ya, hari ini udah nyampe ternyata. 26 berapa nih? 2620 ya. Amankan dulu lah pakai trailing stop kah atau ya yang bisa mengamankan posisi. Sebawah-bawahnya itu jangan terlalu bawah ya. Di 2500 masih oke lah, PEP plus V kalau situ ya. Kurang lebih kayak gitulah. Sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama Raja ternyata hari ini masih belum berhasil breakout 2290, jadi belum kebeli ya. Skenario-nya kan kemarin seperti yang dibahas ada dua nih. Belinya nunggu breakout 2290 atau ngantri di 1780. Tinggal tunggu mana yang disamperin aja. Kalau breakout ke atas 2290 ya dibeli. Kalau enggak ternyata turun ke bawah 2010 ya nunggu di 1780. Gitu sih. Dua-duanya belum disamperin, nunggu. Besok lah ya, mudah-mudahan Raja kelihatan jelas kemananya. Terus berikutnya ada Seger. Yang ini udah dapat barang karena kemarin strategi yang ngantri di 356 belinya. Stop loss di bawah 336 dan target TP1 ada di 470. Jadi buat yang udah punya barang disimpan dulu selama nggak ke bawah 336 masih aman ya. Mudah-mudahan lancar ke 470-an tuh. Terus Samudra. Nah, si Samudra tadi sempat naik ke 316, kurang 1 tick ke 318 sih. Tapi ya oke lah. Tungguin di 290 ya. Kalau mantul setelah tes area 290 atau sedikit di bawahnya dibeli boleh tuh. Stop lossnya nggak terlalu jauh. Cukup ya di bawah 280-an, kasih toleransi dikit di bawahnya lah. Targetnya tetap di target TP2 di 318. Kemudian ada PTBA. Nah, PTBA hari ini ada rejection setelah sampai ke target TP2 di 2930 ya. Bearish engulfing lagi. Jadi buat yang udah punya barang, harusnya ini udah punya barang lah ya. Belinya di 2740. Sekarang 2820, 2740, kalau di sini berarti 2760 ya, sebawah-bawahnya kalau mau pasang elite atau trailing stop atau SL plus di 2760 lah, itu PEP plus V aja sih. Atau boleh di bawah low hari ini kan 2800, jadi di 2790 atau 2780. Bukan di bawah low hari ini sih, lebih enak di bawah 2770 sebenarnya. Ya oke lah, karena hari ini ada bearish engulfing. Mudah-mudahan bisa di breakout. Nah, kalau ini bisa atau berhasil di breakout 2930 berhasil di breakout, maka cukup besar peluangnya untuk lanjut ke atas 3000 ya, ke atas 3000 tuh targetnya. Kalau di breakout si 2930-nya berarti next targetnya di sekitaran area 3100-an itu tuh. Kemudian berikutnya ada BMTR. Si BMTR ini nunggunya sih 131 ya. Saya tetap pilih tunggu di 131 dan 124 lah. Jadi ya saya masih pilih tunggu di situ ya. Hari ini inside bar. Siapa tahu dalam waktu dekat ke depan malah disamperin. Yang perlu diperhatikan kalau misalnya lagi pegang barang nih, bukan di level 118-nya, tapi di 138. Kalau turun 137 sorry. Kalau turun ke bawah 137, exit dulu nggak apa-apa. Incer lagi di area 131 124 itu. Baru stop lossnya di bawah 118. Berikutnya ada MAPI. Nah, si MAPI hari ini merah lagi, melemah 1,9%. Sebelumnya sempat ada strategi yang belinya di bawah di area 1220 dan 1140. Belum dapat barang dan masih bisa ditunggu di situ.
saya masih pilih tunggu di area itulah. Kalau emang niat bener-bener incer MACD ya, maksudnya minat banget incer MACD, saya pilih di dua area ini. Stop lossnya di bawah 10.75 dan target TP1 ada di 15.40, 15.35. Next ada KKGI merah hari ini melemah 2%. Kemarin hijaunya 3,6% sih. Hari ini merah 2% ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 358 sih, strategi yang sebelumnya masih bisa dipakai dan yang punya barang masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan nggak pakai drama dan lanjut ke area target TP1 di 478 lah. Yang jelas sampai sekarang setidaknya 2 hari terakhir ini cukup bertahan di, ya bukan cukup bertahan sih, memang bertahan di atas EMA 20 yang kemarin ditembus lagi tuh. Dan kalau berhasil naik atas 412 besok atau dalam waktu dekat ke depan, berarti peluang untuk lanjut ke target TP1 di 478 ya makin besar gitu ya. Kemudian berikutnya ada Pegas merah hari ini. Seperti yang sudah diperkirakan kemarin, memang target TP2 ada di 18.30 ya, dan incer TP-nya sih di situ, tapi ada kemungkinan muncul rejection di sekitaran area ini. Jadi buat yang udah punya barang nih, pasang SL plusnya itu boleh di bawah 1.700 lah ya. 16.90 boleh. Jangan terlalu bawah dari itu aja, karena belinya kan waktu itu di 16.45 tuh. Jadi biar masih ada cuannya gitu loh. Gitu ya. Next ada Cimori hari ini merah, tapi masih inside bar dan masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Dan kalau mau amankan posisi, SL plus boleh dipasang di 4470, di bawah 4480 pokoknya. Kasih toleransi dikit nggak masalah, karena waktu itu belinya di 4270, 4280, jadi harusnya masih ada space yang lumayan. Yang kalau kena SL plus atau kejual itu masih cuan ya. Kemudian ada brand, nasi brand tutupan balik lagi ke 6,5 nih, sama seperti kemarin, tapi kanalnya akhir-akhir loh sih ya. Belinya kan kemarin di 6.000 ya. Kalau misalnya mau amankan posisi ya pasang SL plusnya di bawah 6150, 6125 gitu, masih ada cuan sih kalau misalnya kejual gitu ya. Belinya kan waktu itu seingat saya bukan di 6.000 persis loh, di 5975 atau 59 something gitu, atau mungkin ya kita buletin ke 6.000 lah, siapa tahu ada yang kebelinya di 6.000 gitu ya. Nggak apa-apa pasang SL plusnya di 6125 itu, atau 600 pun sih masih ada cuan, masih ada lebihan dikit dari BEP plus V lah ya. Kemudian Goto si Goto hari ini menguat 1,4%, tutup di 72 setelah kemarin dan hari ini sempat tes 70 tuh ya. Ada setup di awal Januari tuh, ada setup CB1, kemudian area belinya sih di 70 dan 66, level pre-entry di 70 dan level entry di 66. Jadi buat yang minat incer Goto ya saya pilih area belinya di 70 dan 66 sih. Hari ini kebetulan inside bar, siapa tahu besok nembus ke atas 73 mau dibeli silahkan. Stop lossnya cukup di bawah 70 aja berarti. Kalau kena stop loss ya incer di bawahnya. Atau ini sih ya, langsung mau coba antri di 69 karena ini area initial breaknya udah pernah dites sih. Udah pernah dites dan membal ya. Level entry-nya yang belum dites ya, siapa tahu nyamperin level entry di 66 ya. Selama nggak tutup di bawah 62, ini setup masih bisa dipakai dan masih berlaku. Kemudian kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Requestan hari ini nggak banyak, cuman satu saham yaitu PSAB. Ceritanya punya saham di modal mepet dengan harga closing sekarang di 286 kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian hari ini melemah 2% dari penutupan hari kemarin dan tutup di 288. Memang sih kalau tutupan di atas 290 ini akan lebih baik, apalagi tutup di atas 300. Jauh lebih baik karena kemarin kan inside bar, hari ini sih masih di dalam range inside bar ya. Dan hati-hati kalau ternyata tutupannya itu di bawah 284, karena kalau turun tutup di bawah 284 ada peluang, ada kemungkinan ini nyamperin area 246, 244 atau nyampe lagi ke 224 ngetes
nyamperin area entry-nya lagi gitu ya. Bisa jadi soalnya gitu sih. Jadi buat yang masih mau hold, level yang dipantau 284 atau ya 282 lah. Kalau ke bawah 282 closingnya, pertimbangkan exit dulu untuk cari area beli lagi di lebih bawah gitu ya. Itu sih kurang lebih untuk PSAB, mudah-mudahan menjawab. Dan berikutnya kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Ada 2 saham dulu lah ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan ya langsung bisa bikin ordernya sekarang juga pakai fitur-fitur smart ordernya masing-masing lah. Saham pertama ada ICBP. ICBP hari ini melemah 1,8%, dan ceritanya sebelumnya di bulan April itu ada setup CB1 dan ternyata cukup lancar nyamperin target TP1 di 11.300. Kemudian ya setelah itu ada rejection, terus hari ini lanjut melemah ya. Hari ini melemah 1,8% dibandingkan penutupan hari sebelumnya, dan saya masih tetap pengennya beli atau dapat barangnya di 10.000 karena ini belum disamperin nih level pre-entry dan entry-nya. Dan mudah-mudahan disamperin di 10.000-nya. Jadi buat yang minat beli ICBP silakan ngantri di 10.000 dan 9725 lah ya. Stop lossnya kalau close di bawah 9450 dan target TP1 ada di 11.300, target TP2 ada di 12.450. Kemudian saham kedua ada MAPA. MAPI-nya udah, sekarang MAPA-nya. MAPA ini ceritanya ada setup di awal Mei kemarin ya, bikin setup. Kemudian ya sempat langsung naik tapi belum nyampe target TP1. Ada rejection, bikin dominant break. Dan level pre-entry dan entry-nya belum disamperin, belum dijemput. Area initial break-nya juga belum bersinggungan dengan level entry. Jadi saya pilih ngantrinya di area 595 dan 545 lah ya, atau 550. Stop loss-nya kalau close di bawah 505. Jadi kenapa saya pilih ngantri di area ini, karena ini masih ada peluang nge-swing ke bawah dulu tuh. Kenapa? Karena di swing harga terakhir itu RSI-nya atau osilatornya masih di area oversold. Kemudian naiknya sampai ada tanda bearish reversal di sini, sampai ada rejection dan muncul bearish reversal, itu nggak nyampe area overbought. Jadi ada kemungkinan nge-swing ke bawah, entah itu ngetes 595 atau 540-an, atau mungkin ngetes 505. Yang jelas selama nggak tutup di bawah 505, setup ini masih bisa dipakai. Dan hati-hati kalau tutup di bawah 505 karena ada break structure, dan yang di break itu adalah low valid, maka dia lanjut downtrend. Gitu ya. Itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok hari Rabu 21 Mei 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.